Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Di sini langsung saja saya paparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Laboratorium Virtual Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Menyelesaikan Soal Matematika pada Materi Statistika Siswa Kelas 8 MTS Invespit. Langsung saja kita masuk. Di sini ada latar belakang, yaitu laboratorium virtual adalah software yang menyediakan sarana eksperimen digital untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan matematika siswa melalui simulasi, animasi, dan video. Nah, pembelajaran konvensional sering kurang efektif karena siswa cenderung menghafal tanpa memahami konsepnya. Kemudian, untuk pengguna laboratorium virtual ini menawarkan solusi yang interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan pemecahan masalah. Di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh laboratorium virtual terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal matematika pada materi statistika siswa kelas 8 MTS dan Wespit. Di sini untuk tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh laboratorium virtual terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal matematika pada materi statistika siswa kelas 8 MTS NWSPID. Di sini ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama bagi siswa, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi statistika. Kemudian untuk sekolah, yaitu penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian yang ketiga itu bagi guru, yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi statistika. Dan kemudian untuk peneliti sendiri, yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang metode pembelajaran matematika yang efektif. Kemudian kita masuk untuk kajian pustaka. Di sini yang pertama yaitu Nur Hasanah M, Sutrio S, Makrus M, dan Susilawati S. Tahun 2023. Nah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan laboratorium virtual berbasis web berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemudian untuk yang kedua yaitu Rosdiana R, Jamal Sari FN dan Bakti YB tahun 2020 dan menemukan bahwa penggunaan laboratorium virtual dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa secara signifikan. Kemudian yang ketiga ada Quraisy A, Muzaini, Ilhamsah, dan Gafar tahun 2023. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan laboratorium virtual dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini untuk kerangka berpikir kita langsung saja. Itu yang pertama kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian kita masuk kepada dua bagian yaitu kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian kita masuk lagi untuk pemahaman konsep, kita mengidentifikasi masalah, representasi masalah, merencanakan sebuah solusi masalah, merealisasikan rencana, mengevaluasi rencana, dan mengevaluasi solusi. Nah, untuk keterampilan pemecahan masalah, di sini kita masuk untuk memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan meninjau kembali rencana yang sudah kita lakukan. Kemudian kita masuk untuk penggunaan laboratorium virtual dalam pembelajaran matematika, dan di sini kita bisa simpulkan bahwa kita simpulkan untuk hasil akhirnya yaitu pengaruh penggunaan laboratorium virtual matematika terhadap kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan
soal matematika. Nah, di sini untuk pendekatan penelitian, itu peneliti menggunakan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental dengan pendekatan pretest post-test, control group design dengan jenis penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada prosedur penelitian. Yang pertama kita akan melakukan observasi, kemudian kita masuk ke pengumpulan populasi dan sampel, kemudian kita akan lakukan pretest terhadap dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian setelah kita melakukan pretest, kita akan melakukan post-test dan menunggu beberapa minggu setelah pretest. Kemudian kita langsung pengumpulan dan analisis data dan terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Oke, untuk yang pertama, teknik pengumpulan data yaitu ada observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas, baik yang di kelompok eksperimen yang menggunakan laboratorium virtual maupun di kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Nah, observasi ini bertujuan untuk mencatat keaktifan siswa, kemudian keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan respon siswa. Nah, kemudian ada wawancara. Nah, di sini dilakukan dengan guru matematika dan beberapa siswa untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai persepsi mereka terhadap penggunaan laboratorium virtual ini. Nah, kemudian ada tes pemahaman konsep. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. Dan yang terakhir yaitu tes keterampilan menyelesaikan soal. Nah, untuk tes ini dirancang untuk mengukur keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada materi statistika. Nah, di sini masuk untuk analisis data, yaitu yang pertama kita uji normalitas. Nah, sebelum melakukan analisis lebih lanjut, data yang diperoleh harus diuji ya, harus diuji normalitasnya untuk memastikan bahwa data kontribusi tersebut normal. Nah, kemudian yang kedua kita uji homogenitas. Nah, setelah melakukan uji normalitas, langkah berikutnya adalah melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian kedua kelompok homogen atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, di sini yang pertama kita melakukan uji T, dua sampel independen. Dan yang kedua yaitu kita lakukan uji T berpasangan. Kemudian kita akan lakukan analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest yang meliputi rata-rata, standar deviasi, dan presentasi peningkatan. Nah, yang terakhir itu interpretasi hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian untuk presentasi seminar proposal kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.